Oke, sekarang kita udah nyampe ke rumah Bang Hengki Bising. Padahal ini nih masih suasana lebaran, oleh dikarenakan ini nih daerahnya itu dekat satu kampung dengan saya, daerah Batompa. Jadi saya langsung datang ke sini antarkan tes di sini ke beliau karena beliau mau buat rumah walet rencananya. Mau buatnya tuh di depan sini. Itu lokasi yang mau dibuat. Jadi itu pesan langsung suara dari kita. Bukan juga untuk lokasi sini ya bro ya. Ya betul. Kalau ini nih untuk rumah walet dia yang di samping ini juga. Di samping juga. Yang di samping ini guys. Kita tes kok yang lama. Itu ada burung bisa dilihat. Sini cantik burungnya dia. Oh, Banyak burung. Burung pun terbang-terbang banyak tuh. Moga-moga berhasil. Kanannya yang nak dibuat ini ukuran bangunan berapa kali berapa? 4 ya. 4 kali 8. Berapa lantai kan? 3. Banyak burung tuh. Oh. Nanti ya. Ngapa awak tuh ndak pesan langsung rencana ndak 3 suara dari saya? 3 suara nanti. Nanti ya. Ini kan buat yang lama lo kita tes. Kita tes dulu ya. Nah, bangunan lama nanti kalau yang baru pesan lagi. Cantik insyaallah. 3 itu. SPST sama SI ya. Pasti. Dari 3 gedung tadi itu ada yang galau tak? Yang mau dipesan nih untuk gedung galau apa suaranya? Yang kalau yang di sini. Yang ini. Oh yang ini. Nah yang ini buat sini. Buat sini. Coba. Mau dicoba buat sini. Kita lihat responnya. Gedung yang galaunya itu ukuran bangunan kali berapa? Itu 6 kali 16. Itu masalahnya tuh galaunya tuh bisa saya tahu. Saya mau nanya dulu nih bangunannya. Itu 6612 ke? 616. 616. 616 tuh voidnya itu gimana? Itu 1 meter lebih lah. 1,5 lah. Terjunnya? Aduh, zigzag ke terjun? Zigzag. Masalahnya itu dari situ guys. Bangunannya itu besar, tidak sesuai dengan voidnya. Jadi itu lebih baiknya itu dibesarkan aja. Itu cor ke papan? Aduh, banyak kerjanya itu bro. Ya. Terus ketinggian lantainya tuh dari lantai ke sirip? Kalau yang di lantai dasar itu sekitar 3 meter lebih. 3 meter lebih. 60 kan. Kalau yang lantai 2 itu 2 meter 70. 2 meter 70. Sampai tingkat 3. 2 meter 70. 2 meter 70. Kalau untuk ketinggian sih pas lah. Tapi yang saya herankan nih ukuran voidnya itu terlalu kecil. Padahal bangunan awak ini kan besar lu. Kalaupun dia tuh mau nyarang, satu sirip ya tuh dipenuh, itu mau 1,5 kilo kalau depan belakang. Jadi buat kawan-kawan petani walet, janganlah nak dimasinkan yang namanya void tadi itu. Janganlah istilahnya itu biar banyak sirip, tak boleh. Itu nyusahkan burung pas masuk. Apalagi lubangnya voidnya kecil, zigzag aja. Itu lebih mempersulit walet untuk masuk ke bawah. Jadi saya sarankan buat teman-teman membuat walet, voidnya jangan dipelitkan. Saya saja yang punya walet ukuran minim sekali yang di hutan itu saya coba buat walet primitif di hutan. Itu ukurannya 4 kali 6. 4 kali 6, 4 kali 8, 410. Itu ukuran void terjunnya 2 kali 4. Besar ya? Besar. Karena saat walet masuk ke dalam itu mudah, tapi harus disiasati bagaimana supaya tidak terang. Supaya tidak terang tuh kita buatlah sekat gantung ataupun sekat setengah bangunan. Misalnya 4 meter, jadi kita sekat dari 2 meter ini sampai ke bawah. Tergantung model desain bangunannya harus kayak gimana, itu sekatnya beda-beda. Kalau ada juga orang biasanya tuh voidnya tuh di tengah, itu macam mana cara sekatnya. Tapi disarankan buat kawan-kawan yang ingin membuat bangunan yang kedepannya mau disekat, itu jangan voidnya itu di tengah, karena susah. Diusahakan ke depan bangunan, paling depan. Itu kita buat sekat gantungnya lebih mudah. Kendala keduanya tuh dari bangunan tadi itu apa? Tapi kalau itu sih bangunnya udah sekitar 4 tahun lah.
Nah, selain tadi saya pandang tuh kan mungkin faktor gagalnya tadi itu, lambannya tadi itu dari void tadi ya. Void. Terus masalah-masalah predator apakah ada? Nah, itu toke ada biasa. Toke, Toke sama burung hantu. burung hantu. Hmm. Ada dikasih itu dak, dikasih lampu dak Kalau lampu ada sih di luar. di luar. Ada satu. Usahakan kalau bawa untuk lampu bleed, kalau kayak saya ini kan di sana tuh kan tidak ada listrik. Saya itu menggunakan lampu bleednya itu lampu nelayan yang pakai baterai. Yang Baterai ABC. Saya pakai itu biasanya. Jadi ini abang coba dulu lah suara wallet TV 1 ini, suara dari saya. Ini suara emang saya pakai di wallet saya yang di daerah Batu Ampar. Itu kita ada punya wallet di daerah Batu Ampar. Saya ada buat 4 bangunan di daerah Batu Ampar, yang duanya di daerah Terumbu udah terjual, yang satunya itu di daerah Jeruju Kanan juga terjual. Sekarang tinggal 1 gedung aja yang di daerah Batu Ampar. Semuanya itu saya menggunakan suara wallet ini. Jadi suara wallet itu menurut saya responnya itu belum tentu menghasilkan burung. Wallet respon itu belum tentu menghasilkan burung. Yang menghasilkan burung itu setelah netral. Setelah walletnya itu nggak banyak main, nggak banyak mutar. Netralnya itu ketemu pas mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Itu netral. Setelah netral, dalam 1 bulan pasti ada penambahan. Jadi buat teman-teman jangan terburu-buru untuk menggonta-ganti suara, karena itu bisa juga membuat fatal untuk walletnya, karena walletnya itu kaget, belum sempat netral, belum sempat apa ya dikatakan ya, belum terbiasa. belum sempat terbiasa. Jadi diganti lagi suaranya, apalagi gantinya itu langsung serempak, suara inap diganti, suara luar diganti, itu lebih kacau. Jadi kalaupun mau pesan suara dari saya, ada 3 suara, SP, ST, SI, itu gantinya tuh jangan serempak, harus ganti-ganti, gili-gilian. 2 hari ya yang akan datang ganti ya suara ST nya. 2 hari yang akan datang ganti ya inap jangan sekaligus. Ini buat teman-teman sedikit masukan dari saya. Kebanyakan yang galaunya itu bangunannya itu di atasnya itu tempat wallet, di bawahnya itu tempat tinggal. Galaunya dari situ kebanyakan kan. Karena apa? Ini pernah ada saya sendiri alami. Saya sebelumnya itu membuat rumah wallet ukuran 2 meter 80, panjang 9 meter. Jadi galaunya itu kebanyakan teman-teman yang menghubungi saya itu tuh kebanyakannya walletnya di atas, bangunan di bawah. Itu wallet emang susah. Karena apa? Wallet ini sensitif. Jadi setiap wallet inap yang baru, apalagi di dalam bangunan itu belum banyak kloni, jadi sensitifnya itu dari getaran. Misal ada kita anak kecil berlari, ataupun kita lagi masak, ada aroma goncangan di dalam rumah ini terdengar di dalam RBW. Jadi buat teman-teman, saran saya itu volume inapnya itu agak dibesarkan. Nah, ada suaranya yang pas. Itu jangan kita pakai suara yang jenis suara itu ada yang ngejut. Seketika suaranya itu besar. Biasanya kalau wallet udah ada kena suara kayak gitu, dia itu di lantainya itu biasanya ada kotoran putih, cairan putih. Putih kayak bercak putih, kayak kita jatuhkan cat. Itu burung stres. Ada suara yang pas untuk rumah wallet yang di atasnya itu wallet, di bawahnya itu rumah. Saya ada durasinya nggak terlalu panjang, cuma suara inapnya itu nggak ada ngejut, nggak ada jut. Suaranya itu walaupun kita besarkan, ya stabil, nggak ada naik, nggak ada turun, nggak ada. Suara itu nggak ada suara versi indukan, nggak ada. Itu kita punya, itu khusus untuk rumah wallet yang di atasnya wallet, di bawahnya rumah. Karena apa kita harus besarkan suara inapnya? Ketika ada getaran rumah kita, itu tidak nyampe ke atas, jadi nggak kedengaran. Karena suaranya ini keras, agak keras. Kalau Twitter kita banyak, kemungkinan suara inapnya itu putaran jamnya itu kalau kita amplifiro 88 sekitar pukul 8 lewat. Kalau jam 8 jam 8 pagi setengah 9. Kalau Twitternya satu lantainya itu sekitar 50. Tapi kalau Twitternya kurang dari itu,
Misalnya di dalam satu lantai cuma pakai 15 ataupun 20, usahakan pukulnya itu 9. Atau 9. Hengkinya masuk ke dalam. Ini kita kasih saran yang panjang buat beliau dan buat teman-teman juga. Jadi yang mau dipasang rencananya walet yang galau tadi ya Bang ya? Ini yang buat yang galau. Buat yang galau, dan untuk rencananya untuk rumah walet yang baru dibuat di sini. Ya di sini nanti Bang. Bahannya pakai bahan apa siripnya? Siripnya pakai medang. Medang. Kayu medang. Medang bagus. Kayu yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang tahu bahan ya. Kalau di sini namanya medang. Medang lende, medang apa gitu? Medang. Banyak medang kan? Medang tanduk. Keladi. Medang keladi. Nah, Banyak jenis medang. nanti tukangnya. Tukangnya ini ya. Tukang. Medangnya itu kayak sejenis kerabatnya mentango. Nanti bisa lihat barang ada di situ Bang. Udah Bahannya ada ke? disiapkan. Ada. Nanti kita mau lihatkan barangnya juga. Jadi ini kita akan pakai di rumah walet yang galau. Nanti galau. yang baru kita pesan lagi. Oh insya Allah. ST sama SI ya. Nanti saat pendirian boleh saya datang sini ya? Boleh. Mau jauh. Boleh. Banyak sini. Nggak ada ke rencana di sini mau dijual lahan gitu. Jadi teman-teman mungkin ada yang ingin membuat rumah walet di daerah Batu Ampar, bisa langsung hubungi saya, atau nanti saya bisa hubungi Bang Hengki. Ini kan kemungkinan Bang Hengki ataupun keluarga sanak saudara kan banyak lahan di sini. Bisa. Ada ke? Kalau ada yang mau bikin rumah walet bisa. Apa tahu ada yang mau investasi kan, pengen mendirikan. Lokasi luas sampai sana. Sini yuk. Saudara semua itu. Aku lihat ini bukong ini banyak. Bukong itu banyak. Itu main biasa. Tadi itu yang kita ngomong-ngomong tadi itu aku lihat tuh, aku mandang ke atas tokos banyak banget. Lokasinya yuk, kita tinjau lokasinya. Boleh ya, langsung nih lokasi ya. Boleh enggak? Nanti kita lihat. Oke, kita dikasih kesempatan nengokkan lokasi-lokasi waletnya. Ini lokasinya. Berarti yang galau nih yang di sana jauh gitu yo. Jauh. Oh. Ini bangunan awak nih kurang berapa? Ini 4 kali 16. 4 kali 16 ini banyak kayak Anda nih. Ya. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Ini lokasinya. Ini lokasi yang mau. Ini luasnya sampai dalam. Oh, Nah, sampai dalam sana. Ya. sampai dalam sana. Ini luasnya berapa kali berapa nih tanah? 50 kali 300. 50 kali 300 Nah, meternya. meter yo. Masih ini banyak burung guys. Sama ini punya saudara juga bisa nih. Oh ini juga ya. Nah, disesuaikan ya. Nah ini bahannya nih. Bahannya. Mau ada bahannya. Bagi Nanti akan teman-teman. bangun di sini nanti. Oh mau bangun situ ya guys ya. Ini udah aku siapkan bahannya. Nah ini kayu medang. Oh ini kayak medangnya. Ini papan siripnya. Berapa senti nih? Ini buat lantai. Ini dalamnya sedikitnya. Oh ini tebal. Nah ini nih sirip. Mak lantainya tebal enggak? Iya. 2 senti ya. 2 cm. Ini 3 senti ya. 5. Ini siripnya. Ini pesan di mana? Kemuning ke? Kemuning. Kasim. Nanti kalau mau pesannya bisa kita pesankan nanti. Saya pakai ini nih, emang saya rekomendasikan lah buat kawan-kawan ya. Gedung saya yang lama tuh mungkin umurnya sekitar belasan tahun lah yang saya jual loh. Sampai sekarang belum ada istilah bubuk. Tapi kalau saya pakai mentango, aduh, kropos tadi. Kalau kita pecit tuh kropos. Ini kayak ini kan. Heeh. Memang dia seorangnya itu enggak berat, itu ringan. Ringan. Dia, tapi dia tahan. Nah, ringan tapi tahan, terus dia tuh banyak serat. Nah, Banyak serat agak. kalau buat cakar burung tuh, dia Enggak lembut. perlu kita apa tuh nama? Nggak perlu dikasih kawat lagi. Kawat lagi ya. Nah, ini langsung bisa. Kayu bawahnya rencana pakai apa? Durian. Bulian. Durian. Kau buatnya pakai seng pakai semen aja nih? Di atas kasih seng, dalamnya semen. Oh, dalamnya semen. Ya. Ngapa kau ndak ambil suara yang ini untuk yang galau tuh? Udah pernah aku coba kan? Kalau ini sih udah ada hasilnya sih. Bukan bahas suara yang ini, ngapa kau pesan sama aku? Padahal kau suara ini coba kau pindahkan ke sana. Kalau ini kayaknya masih kurang mantul, nah. Kurang gak masih? Nah, kalau lihat punya si abang tuh kan.
Oh, Biasa kan mantul tuh, lihat rumah walletnya tuh. oh ya mudah-mudahan ya. Ini coba lah. Gitu. Coba dulu lah. Oke, jadi untuk tanahnya itu kita bisa jual buat satu bangunan ya. Buat satu bangunan ke? Nah, misalnya kalau pengen beli tempatnya ya, buat Ah. satu bangunan bisa. Bisa di sini. Bisa. Bagusnya jangan kau jual bro, bagusnya kayak investasi bagi hasil. Boleh kayak gitu. Enaknya macam kayak gitu. Jadi kalau kawan-kawan yang ingin mendirikan rumah walet di daerah sini, Kita siapkan tanahnya. bisa disiapkan tanahnya. Nanti bagi hasil, awak bisa jaganya. Boleh, Di boleh. sini emang burungnya banyak ya. Nah. Banyak, ini banyak. Sampai sana. Kalau biasa tuh kalau pas hujan macam mana di sini? Kalau lepas hujan biasanya rame main. Di sini berapa gedung bro? Baru 1 sama 2 situ. Bawa 2 ya? Nah, di sini 2, nanti ini 3. Mantap bro. Masih boleh lah. Masih bisa lah. Mudah-mudahan teman-teman ada yang berminat, bos-bos yang pengen. Ini kan sama di sana kan hutannya kan masih luas. Di sana aja. Itu kan hutan semua kan. Oh iya. Nah, daerah sana hutan. Tawar sini. Nah, terus akses airnya semua itu nyaman. Oke guys, cukup sekian bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bung Hengki yang telah mempercayai saya untuk pemesanan suara walet SP, suara panggil dari saya. Insya Allah 3 bulan ataupun 2 bulan yang akan datang, awak hubungi saya langsung. Oke. Kita kalaupun masih ada perkembangan, ada penambahan untuk gedung yang 6 kali berapa tadi? 8 kali? 6 kali 16. 6 kali 16 Kalau tadi. yang baru, nah, Tapi usahakan rumah walet tadi itu coba lubang voidnya itu diubah, agak dibesarkan. oke. Siap. Nanti pas saya datang nanti kita langsung bisa lihat bersama-sama di dalam. Oke, buat sahabat petani walet ya. Iya ya. Nah, jadi kita akan coba SP-nya Bang Jainal nih. Iya. Insya Allah. Nanti kalau kita udah mulai pembangunan, kita akan undang beliau, semoga bisa datang. Amin amin. Amin. Pasti saya datang. Bisa konsultasi gitu. Oke sip. Doakan ya Bos ya. Oke siap. Oke akhir kata ini udah sore, kita langsung mau pulang. Kan hari ini masih suasana Idul Fitri. Tadi ada juga keluarga datang, sempat saya tinggalkan karena kasihan. Ini suaranya itu ngotot pengen dipesan Bang Hengki. Jadi saya langsung datang ke sini untuk memberikan langsung SP dari saya. Mak banyak burung yuk. Banyak baru. Halo. Mungkin mau. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.